Ya, mari kita buka. Saya akan menjawab pertama adalah mengapa sih hari-hari ini kita perlu menyadari destiny kita. Karena kalau kita mengerti alasannya, kenapa kita perlu mengerti destiny, dan bagaimana kita menggenapkan destiny, dan apa yang harus kita lakukan, maka hidup kita akan sangat berbeda. Saya melihat sejak Oktober waktu Bahtera mengadakan acara On Position, ada sebuah shifting, ada sebuah pergeseran yang Tuhan sedang buat. Saya tidak tahu dengan hidup saudara, sejak hari itu seperti ada momen demi momen Tuhan itu bicara sangat jelas tentang diri saya. Contoh, waktu saya sedang memimpin ibadah, tiba-tiba saya jelas dengar di pikiran saya, kamu ini pemimpin tetapi yang tidak suka memimpin. Nah, bagaimana saya bisa mencapai puncak destiny sebagai pemimpin kalau saya tidak merangkul, menghargai, menginginkan destiny yang Tuhan catat buat diri saya. Itu kan seperti tadi ceritanya Bulani, Simpson tidak menyadari betapa berharganya destiny yang Tuhan tulis buat dia. Menurut saya kita perlu menyadari supaya kita bisa mempersiapkan diri. Menurut saya kita harus mengerti mengapa kita perlu sadar mengerti destiny kita. Karena kita ada di putaran terakhir yang kedua. Saudara tidak punya 50 tahun. Dunia sedang menantikan masanya putra putri Tuhan dinyatakan. Yang amin cuma sedikit gak apa-apa. Karena saudara gak sadar bahwa kita harus jadi putra dan putrinya Tuhan. Roma 8 berkata seluruh ciptaan menantikan waktunya, masanya anak-anak Tuhan dinyatakan. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu saya juga berkata itu terlalu lebay. Tapi semakin saya berjalan sama Tuhan, saya tahu itu kerinduan hatinya. Yesus bayar menurut saya, pakai bahasa saya, terlalu mahal untuk penebusan saya dan saudara. Kalau saya cuma menjadi seorang anggota gereja, setiap minggu datang ke gereja, menurut saya, Yesus bayar saya terlalu mahal. Satu hari seperti Tuhan, saya diskusi sama Tuhan, Tuhan seperti berkata begini, untuk saya menjadikan kamu, sampai hari ini, kamu harus ke Belanda, 7 tahun, ketemu sama Ibu In, ngalamin di Mahanaim sekian tahun, itu baru sampai hari ini. Dan saya mengerti hari-hari ini Tuhan sedang terus mendesak. Bahkan tadi saya ketemu seorang teman berkata, saya mimpi lagi tentang kamu. Kamu ini terlalu baik sama bawahanmu. Ini waktunya mereka bangkit. Ini waktunya ajari mereka teriak. Ini waktunya ajari mereka berperang. Mungkin sudah lihat saya berbeda hari ini, gak apa-apa. Ibu yang setuju, terima kasih. Ya. Kenapa Bu? Terlalu kebaikan, terlalu lama. Oke, kita ganti aftur ya Bapak Ibu. Loh saya tuh sebenarnya galak loh saudara. So, ada yang ngantuk saya panggil ke depan, duduk di depan. Ya, itu nggak tahu lah jadi baik. Tapi kita akan sekarang adalah destiny mode on. Amin. Mari kita mulai dulu. Satu hari saya ini sedang mempersiapkan khotbah untuk retreat hati Bapa. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya ini mungkin sudah 50 sampai 100 kali yang namanya pelayanan hati Bapa. Saya ini bosan ceritanya itu terus. Kalau hari ini kau tidak berikan pewahyuan baru, ini nggak ada ngancam Tuhan. Saya mau cancel. Tiba-tiba saya baru duduk di ranjang saya, Tuhan tuh berkata begini, setiap manusia, siapa di sini manusia? Oke, setiap manusia yang aku ciptakan, kata Tuhan, aku ciptakan dengan sebuah grand design. Apa itu grand design? Mahakarya. Sesuatu yang agung, sesuatu yang dahsyat. Aku ciptakan dengan cinta, dengan gelora. Saya langsung duduk dan saya berkata, Tuhan, otomatis ayatnya di mana?
Itu Toratnya saya, Torat dan Talmud itu keluar langsung. Saudara. Ayatnya di mana Tuhan? Maaf ini ya. Dikatakan begini, engkau telah melihat seperti apa aku sebelum aku dijadikan. Sebelum jadi embrio di perut ibumu. Sebelum aku melihat terang hari sebelum brojol. Jumlah hari yang kau rencanakan bagiku sudah tertulis dalam kitabmu. Artinya untuk setiap saya dan saudara ada buku destiny. Ada buku destiny buat setiap saudara. Saya bersyukur bergaul dengan Ibu Iin. Satu hari kami mau ke Surabaya. Saya rasa Ibu masih ingat. Kami nunggu di lounge. Lagi ngobrol, ada rame saudara. Nah, saya ketemu, ini saya bukan bercanda, saya bergaul dengan wanita-wanita Tuhan menurut saya. Merem masuk surga saudara. Melek balik lagi. Nah, lagi ngobrol tiba-tiba beliau berkata, luk sebentar, aku melihat surga terbuka dan ada buku destinimu. Walaupun sedikit baru Tuhan tunjukkan. Dan itu terlalu wow, saudara. Percayalah destiny, rancangan Tuhan buat setiap saudara terlalu. Dan menurut saya tidak banyak orang yang merangkul, menikmati, menghargai, mencintai destiny. Salah satu yang saya tahu sangat mencintai dan bangga dengan destiny-nya, pemimpin saya. Kok beliau bangga, saya Mikael. Saya matahari, bahan air harus 1000 kali lebih besar. Saya bilang kok lebay banget. Tapi kalau kita mau menguasai dunia, nggak mungkin Mahanaim cuma 10 kali lipat, nggak mungkin. Kondisi saya, kondisi saudara, maaf, banyak yang status quo. Banyak yang stagnan. Dan Sakaria 1 ayat 12 versi New American Standard berkata, aku akan menghukum mereka yang stagnan in spirit. Aku akan menghukum orang yang status quo. Orang yang terus saja. Aku akan menghukum. Saya nggak tahu di hati saya ada sebuah urgensi yang Tuhan sedang sangat serius sama kita. Nah ini dunia ini menuju kehancuran. Kecuali saya dan saudara pasukan terdahsyat berdiri on position di destiny-mu. Loh kita ini masuk percepatan. Dan kabar baiknya tadi pagi istri saya Emanuela kirim. Ini ada hamba Tuhan dapat yang sama. Tahun 2025 adalah akselerasi, percepatan. Saudara tahu kalau saudara naik mobil, jangan cepet-cepet lah ya, 200 km per jam. Saudara goyang dikit, kira-kira apa yang terjadi? Artinya kita mau tidak mau harus on position. Dan percayalah itu sebabnya Tuhan kasih sumpah holy forever. Sehingga kita selalu direkayasa, salah keputusan pun jadi benar. Amin. Tuhan mengajarkan ketika Ia menciptakan setiap manusia itu dengan grand design, dengan cinta dan kasih. Bisa nggak saudara memandang dirimu seperti itu? Inilah yang menurut saya banyak faktor yang membuat orang tidak menyukai destininya. Karena ada kerusakan demi kerusakan yang iblis buat. Saudara saya ini dinubuatkan sudah lebih dari 5 kali membangkitkan orang mati. Cuman maaf ya, saya ketemu orang mati takut. Itu dulu. Tapi saya harus on position, saya harus latih, saya harus paksa karena itu grand design papa saya di surga. Bapamu di surga yang punya langit dan bumi, nggak mau saudara punya kecil nggak? Walaupun awalnya kelihatan kecil. Ibu Lani perlu 10 tahun. Saya 10 tahun juga kelilingin Mahanaim. Ada kemiripan saudara ya. By the way, pilar itu nggak semua ditancepin, memang perlu ditancepin. Ada pilar api, ada pilar awan yang jalan sama Tuhan.
Halo. Jadi jangan takut para pilar. Sudah tertulis buat kamu. Saudara, saya cuma yakin begini, saya yakin banget. Kalau engkau sangat menginginkan, kalau engkau hari-hari ini serius sama Tuhan, Tuhan akan mulai menyingkapkan buat engkau. Karena itu adalah kerinduan hatinya. Dia rajut itu buat saudara. Amin. Mengapa ini penting? Karena waktu tidak banyak lagi. Kita semua harus on position. Saya harus berdiri, saudara harus berdiri. Karena saudara akan menjadi yang terbaik saat kau ada di posisimu. Istilahnya ikan akan sangat terbaik kalau dia berenang. Burung di udara. Jangan mau jadi seperti orang lain. Saudara, sekarang dengan teknologi modern kan, saya buka iPad saya pakai sidik jari. Loh, ada berapa manusia di muka bumi ini? Sidik jarinya beda kok. Irisnya beda kok. Artinya secara tubuh aja ada yang unik. Apalagi destinimu. Amin. Lanjut. Waktu saya membuat judul, saya enggak bilang mengejar destiny. Kita harus mulai belajar memandang, saya ini penggenap destiny. Amin. Kita harus bisa melihat. Seberapapun sekarang mungkin Ibu Panglima kan enggak tiba-tiba jadi Panglima. Pertama yang saya tahu Rahel. Ya Bu, mungkin sebelumnya apalagi lah enggak tahu. Bahkan saya teman baik waktu mahasiswi. Saya bantu bikin maketnya. Tapi memang dari awal saya tahu namanya impossible is nothing. Dan hari-hari Tuhan berkata, itu yang harus kamu cekokin di kepalamu. Halo. Kalau saudara ada di sini, suka tidak suka, impossible is nothing. Itu nature-mu. Itu alammu. Bukan saya sedang membanggakan beliau, bukan. Tapi hari ini Tuhan itu lagi obrak-abrik kepala saya dan hati saya. Kita telah menjadi puisinya. Kan nggak ada puisi yang di copy paste, saudara. Nggak menarik. Harus ada isi, harus ada ritme yang berbeda. Saudara, ini puisinya. Puisi apa yang kau naikkan? Karena destiny Tuhan dalam hidupmu. Mungkin puisi saya adalah pengabdian. Amin. Mungkin puisi saudara adalah penuaian. Umat yang diciptakan kembali. Begitu saudara diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan, Alkitab berkata, destiny kita adalah menggenapi destiny. Yang akan menggenapi destiny yang telah diberikannya kepada kita masing-masing. Karena kita telah dipersatukan dengan Yesus. Saudara, join air. Kita bergabung, kita mewarisi yang sama yang Yesus terima di muka bumi. Seberapa kita menyadari ini, seberapa kita bisa melihat ini, sejauh itu kita bisa memanifestasikannya. Saudara, saya tadi cerita sama seseorang. Saudara percaya nggak, saya ini sampai saya lulus, saya jarang sekali bercermin. Padahal ganteng toh. Ada orang, ketemu orang naik sedan, kamu tuh kok mirip banget sama Pak Yusak ya, ganteng lagi katanya. Udah saya tinggalin saudara, itu bahaya kata nenek. Tapi poinnya adalah bisakah kamu melihat ketika kamu bercermin, itu adalah grand design Tuhan. Atau kamu berkata nasibku malang benar. Aku wong deso. Ya udah hitam, kurus, hidup lagi. Ya, hitam, kurus, penyakitan, minder, goblok, hidup lagi. Itu saya, sudah dulu. Iblis coba rusak, tapi yang di dalam ada grand design. Bisa nggak saudara dan saya bertekad
Mulai hari ini bilang, Tuhan pokoknya gak tahu caranya. Kau bisa memandang betapa preciousnya, betapa berharganya, dan aku sangat menginginkan yang namanya destiny, dan aku menjadi penggenap destiny. Bahkan sebelum kita dilahirkan, kembali diulang lagi. Allah telah merencanakan terlebih dahulu destiny kita dan perbuatan baik yang akan kita lakukan untuk menggenapinya. Destiny, grand design, calling, panggilan, itu dari Tuhan. Bagian kita adalah menyadarinya dan menggenapinya bersama Roh Tuhan. Saya ulangi. Ini udah jam berapa ini? Destiny, grand design setiap saudara itu dari Bapa kita yang di surga. Tapi bagian kita menyadarinya. Bagian kita menggenapinya. Saudara tahu nggak, saya ini sekian tahun lamanya, tujuan saya cuma pengen satu, hidup segan mati tak mau. Pengen cepat-cepat mati. Saya bersyukurlah ya, ibu selalu doain, cover, nggak mati-mati, die hard ini saudara. Die hard tenan, beneran. Satu hari, saya masih ingat Februari 2022. Saya rasa itu roh kudus banget lah. Itu hari saya setiap hari, boleh dibilang berjam-jam lamanya, sambil jalan di kamar mandi, dimanapun, saya renungkan satu firman, ada tertulis dalam kitabmu tentang aku. Dan aku suka melakukan firman-Mu, Taurat-Mu, firman-Mu ada dalam hatiku. Kadang saya nangis, kadang saya tertawa, kadang saya datar, pokoknya saya lakukan setiap hari sebulan penuh. Saudara, itu benar-benar mengubah. Satu hari saya ketemu seseorang, cerita, Pak Luki, saya sudah ke surga. Lihat rumahmu sudah jadi. Saya mau masuk, kuncinya nggak dikasih sama Minci. Minci itu penjaga kuncinya ternyata. Lah kamu nggak bilang sih sama saya. Tapi yang ajaib, dari lidah saya keluar bukan berkata aku ingin pulang. Tidak satu iota pun dari destiny yang Tuhan tulis di bukunya yang tidak aku genapi. Tapi nggak cukup sampai situ. Saudara harus sangat menginginkan, sangat menghargai. Kalau nggak bisa. Artinya kalau ini sesuatu sangat berharga, misalnya ini jam Rolex. Tapi saya nggak akan tukar jam ini dengan jam Rolex, percayalah. Ini jam lebih berharga dari Rolex. Misalnya ya ketinggalan di WC, saya yakin saudara akan lari cepat-cepat. Betul nggak? Kenapa? Karena itu jam Rolex, saudara. Tapi coba itu jam 5 ribuan. Wah, ini lebih berharga dengerin khotbah saya, betul nggak? Betul nggak? Itu artinya menghargai. Ada action, ada tindakan. Nggak apa-apa, saya juga termasuk mungkin agak terlambat, sebab itu saya butuh percepatan. Kenapa kita butuh percepatan? Salah satunya karena kita sudah terlambat. Halo, saya bulan lalu baru pulang dari Afrika. Ada satu tempat, itu perjalanan 7 jam, saudara. Nah di sana itu ada batasan kecepatan 110. Tapi jam 7 tutup. Saya bilang ini jam tutup loh. Bisa nggak di jalur-jalur yang nggak ada kamera, ngabut. Itu namanya percepatan. Kami tiba jam 6-an. Masih ada waktu, saudara. Nah kurang lebih seperti itu kondisinya hari-hari ini. Saudara dan saya perlu percepatan. Masuk destiny Tuhan. Teriak. Benar-benar menginginkan. Saya cuma melihat, Tuhan Engkau tuh benar-benar ajaib ya, begitu aku set hati saya, selaras hati saya dengan Tuhan, itu mimpi demi mimpi, firman demi firman, muncul saudara. Muncul, karena Tuhan sangat menginginkan. Percayalah Bapamu di surga lebih menginginkan itu daripada saudara. Tadi cerita tentang Musa, saudara baca di rumah ya, Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, Musa itu menolak, jadi apa saudara? Jadi pangeran Mesir. Putri Firaun itu pangeran Mesir, calon naik jadi Firaun. Dia menolak itu untuk apa? Alkitab berkata untuk kesenangan dosa. Simpson punya destiny keren, tapi dia biarkan kesenangan dosa merusak destiny-nya.
Dengan kata lain begini, apapun yang diperlukan untuk saudara mengejar destiny, yang perlu disingkirkan, singkirkanlah. Karena destiny itu begitu berharga. Nanti mungkin saya agak panjang sedikit ya. Nanti ini yang saya pelajari dan saya akan bagikan sama saudara, gimana sih caranya. Kemudian dikatakan, dia meninggalkan harta kekayaan Mesir. Demi apa sih dikatakan penghinaan akan Kristus Yesus? Wow. Ibu sering cerita ya, Ibu Pangling. Kalau saya dapat 1 miliar, saya lebih berbahagia daripada apa Bu? Jiwa-jiwa. Loh, Musa ini harta kekayaan Mesir, dia tolak hanya untuk kehinaan Kristus. Waktu saya renungkan itu ya, kita ini harus sangat menghargai destiny. Harus. Minta sama Tuhan, teriak sama Tuhan, begging sama Tuhan, Tuhan. Karena itu sangat precious, saudara. Saya ini harus banyak yang dibenahi, saya harus bisa memeluk. Saya bilang, Tuhan, oke lah, saya mau latih diri saya jadi pemimpin. Saya baca buku, saya dengarin YouTube. Saya bahkan berdoa, sampai satu hari saya mimpi begini. Salah satu pemimpin yang saya tahu, wah makin hari saya makin berkata ini orang memang dahsyat banget. Pokoknya saya harus terima hikmatnya, pengertiannya dan sebagainya. Soalnya satu hari saya mimpi belum lama ini masih fresh. Saya datang ke ibu, saya ini butuh hikmat, saya butuh pengertian. Dia ulangkan tangan, saudara. Saya tahu something happen. Kenapa saya bilang? Saya ini disuruh bikin kebun sampai hari ini, tanah pun tidak ada. Saya tahu beliau sudah, ini kalau gigi bisa keretekan, udah keretek, saudara. Iya. Bukan saya nggak lakukan, saya kadang-kadang Tuhan tolong. Tapi itu destiny, pasti ada. Pokoknya segera terjadi. Saya harus menginginkan, saya harus berdamai dengan destiny saya. Kalau engkau dipanggil sebagai rasul kasih, mari pelajari tentang rasul kasih. Sampai itu menenggelamkan hidupmu. Kalau bahasa Inggrisnya sampai itu overwhelm. Halo? Lanjut saudara. Bagaimana caranya kita tahu destiny? Ini saudara dibaca Matius 16, saudara baca baik-baik ya. Karena waktu nggak mungkin saya bahas semua. Yesus mendesak mereka murid-muridnya. Bagaimana denganmu? Menurut kamu siapa aku ini? Simon Petrus menjawab, engkaulah Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia tidak berkata engkaulah Yesus, engkaulah Yesua, engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Ini bicara Yesus mana sih? Kapan Yesus jadi Kristus? Roma 1 berkata, Yesus dilahirkan sebagai anak Daud. Betul? Tapi sebagai anak Allah dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Petrus bisa lihat itu. Tidak cukup pengenalan kita, Yesus sebagai juru selamat saja. Saudara harus tahu tadi seperti Bulani katakan, apakah dia jadi Tuhan buat hidup. Dalam segala aspek hidup. Dalam kesempatan ini izinkan saya bersyukur berterima kasih sama Ibu Panglima. Saudara, waktu itu anak saya sekolah di Morning Star, sekolah yang bagus. Dan anak saya itu number 1, saudara. Saya pegang sekolah, ibu berkata sampai 3 kali, pindahkan anak. Sebagai orang tua kan saya pikir, ini sekolah, saya kan yang pegang sekolah. Aduh, amburadulnya kayak apa. Loh saya ini insinyur Bapak Ibu, bukan dosen, bukan lulusan IKIP. Saya ini dari lulusan TU Delft yang biasa rancang mobile communication. Tapi ada satu statement yang saya ambil. Kalau tidak, anakmu tidak masuk destiny. Dan hari ini saya berkata, saya berterima kasih. Itu langkah yang tidak enak. Anak saya harus nganggur karena belum ada kelasnya. Dia sempat marah. Tapi satu hari berkata, oh anaknya mana yang ganteng?
Mana tolong berdiri. Nah, ya, ini single tapi not available. Nah itu masalahnya, ya. Ya terima kasih. Tahukah yang menyebalkan sebagai seorang ayah? Kemanapun saya pergi, kok anaknya ganteng-ganteng seperti mamanya? Saya bilang kamu belum lihat jempolnya. Belum lihat dalemannya, saudara ya. Benihnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ya, balik lagi ke sini. Saudara harus sampai satu poin, engkau bertemu dengan Tuhan. Minta saudara. Darahnya, korbannya, begitu mulia. Yeremia berkata, kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu akan bertemu aku. Yang susah itu ngumpulin jiwa kita, ngumpulin hati kita jadi satu, sampai bulat. Tuhan akan menyatakan diri. Saya butuh 6 bulan waktu itu di Belanda. Setiap kali saya datang sama Tuhan, saya nyampah, saya doa pagi malam cuma satu. Saya gak minta yang lain, saya cuma mau ketemu Tuhan. Dan satu hari dia datang, dia nyatakan dirinya. Sejak hari itu menurut saya, hidup saya berubah. Walaupun sempat jadi stagnan, ya seperti biasa, saya punya pemimpinnya akan bangun. Bagus itu bagus. Sekali lagi saya sangat bersyukur. Saya rangkul itu, saudara. Saudara mau destiny? Seberapa saudara menginginkan? Seberapa itu berharga buat saudara? Waktu tidak banyak, saudara. Buat saya, destiny ini sangat precious. Walaupun saya nggak ngerti, saya ini pemalu, bodoh, tidak dianggap. Tapi setiap kali saya sendirian, saya membayangkan diri main gitar, walaupun saya tidak bisa main gitar. Saya bayangkan saya sedang ngomong di depan banyak orang, walaupun ketemu satu perempuan pun saya akan lari. Tapi saya tidak mengerti bahwa itulah destiny. Hari ini berapa ribu, belum lagi yang streaming. Dan semakin hari saya makin menyadari betapa berharganya grand design Tuhan buat kita. Saudara perhatikan di Alkitab, Gideon harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dari penakut jadi pahlawan yang gagah perkasa. Musa walaupun Tuhan sudah panggil sejak bayi, dia harus ketemu semak yang belukar. Betul? Waktunya banyak, saya yakin ada open heaven, ada surga yang terbuka. Menurut saya Tuhan mungkin sudah bicara sama saudara. Tapi sekali lagi seringkali destiny Tuhan buat kita itu terlalu wow. Saya punya teman, tapi nggak ada di sini orangnya. Satu hari dapat nubuat. Beliau sudah sangat makmur, saudara. Kamu ini akan sangat kaya raya. Tapi dia sampai hari ini menurut saya belum merangkul itu. Dan Tuhan itu kan tetap menghargai, tadi Bulan dibilang, hak bebasmu. Bahkan kalaupun kau berkata tidak untuk destiny yang begitu ajaib, dia tetap Bapa yang berkata, baiklah. Itu masalah, saudara. Itu masalah. Tapi saya berkata dari hati saya yang terdalam, destiny Tuhan itu terlalu berharga, saudara. Mari rangkul, mari ubah level mindset kita, level perasaan kita, level keinginan kita, level hidup kita. Istri saya seringkali berkata begini, yang tidur itu tidak dosa. Saya itu gak bisa tidur lebih dari 4-5 jam, itu gak bisa, saudara. Leha-leha itu gak bisa. Bahkan orang goyang sedikit saya bangun kok. Tapi saya berkata itu bagian dari destiny yang saya nikmati. Kalau gak bisa tidur, oke, saya doa. Kalau doa saya pasti ketiduran, gak apa-apa kan? Halo. Tapi percayalah, mungkin dengan mayoritas doa saya cukup banyak lah, saudara. Dan sekarang aku akan memberitahumu
siapa kamu sebenarnya. Wow. Saudara gini ya, kalau Ibu In kan dari kakeknya sudah hamba Tuhan, betul? Pak Yusak, wah itu pendiri Bahtera, saudara. Saya ini, aduh Tuhan, ini keturunan saya ini orang sakti dari sebelah sana, bukan dari sebelah sini. Dari mana saya bisa mewarisi? Tapi ketika saya ketemu Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya lahir baru, saya dihisapkan. Saya tahu jati diri saya. Saudara percaya nggak mudah jadi saya. Saya di tengah para wanita hebat, koleris kebanyakan dan sanguin. Saya melankolik pragmatik. Lihat apa lu? Nggak lihat apa-apa. Saudara, saya disuruh ke depan. Ayo hamba-hambanya, nabi-nabinya sampaikan pesan Tuhan. Loh mereka perlihat semua, saya nggak tahu gelap. Tapi saya berkata Tuhan, kalau pemimpin saya suruh saya ke depan, saya ke depan. Kalau saya nggak dapat apa-apa, saya akan bilang saya nggak dapat apa-apa. Tapi yang ajaib, selalu dapat apa-apa. Jadi seringkali kita harus melangkah kok saudara. Walaupun saya terkena solar, sekarang pindah ke aftur. Ya, amin Bu. Engkau adalah Petrus. Dari Simon artinya mendengar, tapi kelakuannya seperti buluh, jadi batu. Batu karang. Keras, teguh, kokoh. Itu yang Tuhan lihat dari Petrus. Walaupun dalam perjalanannya, saudara tahu ya, berapa kali dia menyangkal Tuhan Yesus? Katanya Petrus, tapi 3 kali nyangkal. Katanya jenderal, tapi kok takut? Proses. Apa saudara? Proses. Tapi jangan kelamaan ya. Kita nggak punya 50 tahun masalahnya. Menurut saya pakai prinsipnya Coach Iren. Cukup 1 kali dan langsung lulus. Gak perlu berlama-lama menghadapi suami, langsung lulus. Menghadapi apa, langsung lulus. Jangan berputar-putar 40 tahun, ujungnya mati mayatnya gelimpangan kok. Bertekad saudara. Halo, bilang kiri kanan, bertekad yuk. Disuruh bertekad aja susah kok. Iki piye kata engkong katanya ya. Inilah batu karang, Petra, itu adalah gunung batu. Yang di atasnya aku akan membangun gerejaku. Saudara, ketika kita mengenal Yesus, mengaku Yesus itu Tuhan, dia yang berkata, itu adalah gunung batu. Yang dikatakan begitu ekspansif dengan energi, ada energi ilahi yang Tuhan impartasikan ketika engkau percaya Yesus, ketika engkau tahu Yesus itu Tuhan. Dan dikatakan bahkan gerbang neraka pun tidak akan mampu menahannya. Gerbang neraka loh, bukan COVID. Halo. Saya bilang Tuhan, kalau saya baca ayat saya tuh kadang-kadang malu loh. Ya ngadepin garis keras saja takut. Loh saya loh, bukan saudara. Siapa? Saya. Saudara akan mengenal dirimu. Dan saudara, saya sedang mempersiapkan bahan tentang kepemimpinan, sedikit spoiler ya. Kalau Ibu In akan ngajar sangat keren tentang person, tentang managing, tentang leadership. Saya bilang bagian saya apa dong Tuhan, ini udah semua nih. Salah satu masalah dari kepemimpinan adalah tidak punya rasa aman. Kau tidak bisa jadi pemimpin yang efektif. Oke, tapi itu besok ya. Kapan? Pastikan saudara hadir. Boleh munculkan gambar Nick Vujicic. Tadi saya sudah kirim. Nick Vujicic. Ya, saudara, beliau tidak punya tangan, tangannya kecil. Beliau tidak punya, kakinya kecil. Sempat mau bunuh diri karena merasa dirinya tidak berarti. Berapa banyak di sini yang merasa dirinya tidak berarti? Satu hari dia menyadari bahwa tubuh ini adalah rumah
Yang penting yang di dalam rumah itu siapa? Saudara bayangkan beliau punya ini 4 anak. Kaya raya, memberi motivasi buat semua orang. Kalau kita punya tangan, punya kaki, masalahnya di mana? Masalahnya tuh di sini. Masalahnya tuh di sini. Saya bersyukur sejak kecil Tuhan beri kecintaan akan firman. Dan saya bertekad, Tuhan, cuci otakku dengan firman. Halo, amin. Terima kasih. Banyak orang tuh masalahnya di sini, cara pandang. Hidupnya tidak diubahkan. Engkau boleh 5 tahun, 10 tahun ikut Tuhan, tapi hidupnya ya begitu. Sekali lagi, Yesus, Tuhan kita, bayar sangat mahal buat mengembalikan image, gambar diri ketika kita diciptakan. Untuk mengembalikan kita kepada grand design, kepada destiny yang Tuhan ciptakan buat kita. Dia tulis buat kita. Ya, biarkan gambar ini memberi saudara inspirasi. Kurang apa saudara dengan beliau? Secara fisik loh ya. Tapi di dalam dirinya, itu yang penting, di dalam saudara ada roh Tuhan. Kemanapun saudara pergi ada roh Tuhan. Tadi teman saya cerita nggak ya? Teman saya cerita, saudara. Saya di tengah sekian banyak orang, saya nggak bisa lihat yang lain. Tapi saya lihat Pak Luki bersinar. Wow, amin, amin, amin. Sampai saya bilang saya nggak berani menjamah orang ini. Katanya. Wow, Tuhan bisa lihat begitu. Itu bukan cuma buat saya, buat saudara semua. Lanjut. Dan bukan hanya itu saja. Kamu akan memiliki akses penuh dan bebas ke dalam kerajaan Allah. Anytime saudara mau masuk. Akses ke kerajaan surga. Saudara kemarin acara apa tuh Pak, perpindahan tahun ya. Bagian pilar itu bagian tergesa-gesa karena memang percepatan saudara ya. Sampai saya angkat kunci masih di atas. Ada yang lihat, bahkan saya nggak lihat saudara. Saya angkat, katanya ya Pak Luki itu masuk perbendaharaan. Di situ penuh dengan emas, dengan persenjataan. Saya bilang amin. Saya nggak lihat saudara. Tapi itu yang Bapak kita siapkan untuk setiap destiny saudara sudah dipersiapkan apapun yang dibutuhkan. Bagian saudara adalah sungguh-sungguh menginginkan, sungguh-sungguh menghargai dan minta Tuhan aku menyadari karyamu dalam hidupku terlalu ajaib. Untuk kunci-kunci untuk membuka setiap dan semua pintu. Ya, kita nggak usah bahas ya, karena waktu ya, next. Ini sama, ini kisahnya Yeremia. Tapi ini menurut saya nasib kebanyakan kita ya. Saudara, kalau saya dengarkan Ibu khotbah itu saya suka justru clue-clue yang beliau sampaikan tentang bagaimana hidupnya, bagaimana menginginkan merangkul destiny. Saya bilang, Tuhan saya ini kok enggak begitu ya, maksudnya dalam hati merangkulnya menginginkan destiny. Ternyata banyak orang bernasib sama. Saudara bayangkan ya, ini destiny besar judulnya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi tanamkan ini, kalau Tuhan bicara apapun tentang dirimu, percayalah, karena dia mengenal engkau. Ya, maaf ya, pasti kalau Tuhan berkata engkau rasul kasih, make it your personal testimony. Karena dia mengenal kita kok, dia tahu proses yang harus kita alami. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kurang apa, saudara? Begitu saudara lahir baru, saudara dikuduskan. Jangan main-main dengan hidupmu. Telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Bangsa apa enggak keren, saudara? Ini bukan nabi lokal, bangsa-bangsa. Tapi apa jawabnya? Maka aku menjawab, Tuhan Allah.
Sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Saya berkata, Tuhan, bagaimana saya jadi pemimpin? Saya ngomong aja males. Gak bisa. Saya yang harus berubah. Musa juga sama, Tuhan, aku kelup lidah. Ini masalah banyak orang, kita harus beresin. Halo? Yang punya nasib yang sama siapa? Boleh angkat tangan, boleh jujur. Bilang, saya harus bereskan. Sebab aku ini masih muda itu artinya tidak berpengalaman, saya nggak punya keahlian itu artinya muda. Kalau Tuhan suruh, Tuhan itu sudah menghitung. Nggak mungkin Bu In suruh sesuatu yang nggak lihat di potensinya di dalam saya, nggak mungkin. Apalagi Tuhan. Hei. Ya cepetlah. Nggak seru. Yuk lanjut. Mengejar destiny yang pertama harus dibereskan itu sikap hati. Berketetapan hati itu nggak mudah kok saudara. Tapi kalau engkau berketetapan hati, pasti jadi. Tanpa menyinggung seseorang pun. Ya. Karena kalau ngomong berat badan itu suka menyinggung orang. Dulu saya pernah berketetapan, benar-benar berketetapan. Pokoknya saya harus 75 dalam waktu 3 bulan. Jadi saudara, setelah itu ketetapannya dicabut, sekarang 89. Tapi saya berketetapan lagi nih, harus 75 lagi. Ini kan simpel ya, berketetapan hati. Bisa nggak saudara berketetapan Tuhan? Pokoknya destiny yang kau tulis dalam hidupku, aku mau menghargainya, aku mau menginginkannya, aku mau mengejarnya, aku mau mempersiapkan diri bersamamu. Itu ketetapan hati saudara. Saya katakan mengenal dan mencari kehendak Tuhan. Tadi Bulani kasih langkah yang simpel. Saudara kejar aja pengenalan akan Tuhan. Saudara kejar aja mentaati Tuhan. Sampai. Karena semuanya anugerah kok. Kita ini dari anugerah kepada anugerah. Tapi ada bagian kita, apa? Ketetapan hati. Tadi kan salah satu ketetapan hati ada apa saudara? Menerima toh. Menikmati toh. Menikmati setiap proses. Loh, Ibu In kan tabrakan berapa kali Bu? 20 kali. Setiap kali belajar, setiap kali menikmati. Saya teratung-atung di lautan, lumayanlah mirip Paulus ya, 24 jam. Saya nikmati, saya tidur di pelukan Tuhan. Sementara yang menemani kami polisi berkata, komandan saya jemput saya enggak ya? Duh, malang niang nasibnya saudara. Saya berkata sama teman-teman waktu itu, Ripka sama Yohanes. Ini kalau kita enggak ketemu sampai malam, percaya pemimpin kita akan kirim semua dan kirim helikopter, kirim pesawat. Saya tahu saya dicintai. Dan mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Mereka puasa saudara. Halo. Terlalu ajaib, terlalu berharga, terlalu exciting. Tapi karena waktu mari kita lanjutkan. Tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saudara, kekristenan itu tidak mungkin, mustahil tanpa engkau jalan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, ngomong sama dirimu, Roh Kudus ada dalam hidupku, ini bait Roh Kudus, aku jalan sama Roh Kudus. Percayalah tiba-tiba kamu takut buat dosa. Karena kau menyadari Holy Spirit is in you. Saudara, dulu saya ini suka nonton ya, sekarang di pesawat kayaknya nggak suka nonton saudara. Gak suka. Padahal saya tuh suka banget film action sebenarnya. Wah, apalagi bintang filmnya cantik, ganteng gitu, saya suka banget. Tapi belakangan kok kenapa gak suka ya? Bukan berarti saudara nggak boleh nonton ya, boleh. Kalau Bu In kan tambah Tuhan duduk nonton diajarin, wah asik ya. Setiap orang punya jalur berbeda-beda, nggak apa-apa. Yang penting sampai ke puncak, sampai ke puncak, sampai ke puncak. Amin, amin. Nah yang ketiga, saudara butuh mentor. Saudara butuh pemimpin yang jangan baik kayak saya. Kayak Bu In tuh. Kayak Ibu Ruth. Kayak Ibu Nike. Yang menarik, mengoyak-ngoyak hatimu. Amin. Sedikit kan yang amin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lanjut aja deh. Next.
Saudara harus tetapkan target demi target, simpel aja. Misalnya, ya yang belum baca Alkitab, tertiblah. Gak usah banyak-banyak, saudara diselamatkan bukan karena baca Alkitab. Tapi saudara harus punya tujuan. Mulai hidup tertib, mulai belajar. Mungkin setiap hari ambil waktu 15 menit deklarasi. Ambil waktu 5 menit. Kalau kau dipanggil sebagai imam, angkat bokormu di hadapan Tuhan. Tetapkan, naikkan sedikit demi sedikit. Jangan, saya pernah ketemu orang, doanya 6 jam Bapak Ibu. Saya bilang, waduh, saya udah bilang sama dia, bangunlah, bangun. Kamu ini belum kuat kok 6 jam. Tapi memang 6 jam, paksa saudara. Nggak tahan kok ujungnya. Nggak tahan. Segala sesuatu harus dibangun. Yang penting itu adalah passionmu, itulah sesuai identitasmu, itu sesuai panggilan. Contohnya, saya dipanggil jadi pemimpin, saya harus belajar setiap hari. Bagaimana bicara, bagaimana presentasi. Nggak banyak-banyak, ada short video kok YouTube. Walaupun ada yang 1 jam lebih, belajar saudara. Itu tandanya kau menghargai destiny. Nggak bisa cuma terima, nggak bisa, maaf. Saya yakin kalau itu bisa, Ibu In cukup tumpang kaki sama saya. Nggak usah tumpang tangan. Bu, tolong tumpang kaki supaya saya nggak beku. Supaya berani, nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Saya harus lakukan bagian saya, walaupun itu bermanfaat loh saudara. Itu sangat bermanfaat. Kalau itu bertemu dengan wadah yang tepat. Amin. Nah, peluk kesempatan dan tantangan. Setiap tugas, tadi Bu Lani berkata, lakukan all out. Halo, jangan sekedar saudara, nggak laku. Semua orang sukses saya lihat berkata, mereka melakukan apapun all out. Mereka kerja keras. Walaupun saya tahu Ibu In selalu berkata, ini males. Oh, beliau datang pagi sampai malam. Mana males ya, walaupun mungkin menurut standar ya. Semua rajin kok. Pak Joshua tak pernah terlambat. Pernah sekali karena macet. Sekali tok karena macet, saudara. Yang saya tahu, saudara. Tapi semua pemimpin mereka melakukan bagian mereka all out. Alkitab berkata apapun yang dijumpai tanganmu, halo, lakukan dengan sekuat tenaga. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan ini saja, percepatan terjadi dalam hidupmu. Jangan mikirin duit akan datang saudara. Seorang motivator berkata begini, uang itu mencari orang yang layak menerimanya. Saudara layak menerimanya? Aminnya kenceng sih. Tapi nggak tahu. Ya. 3, kembangkan cara pikir yang terus berkembang. Saya semakin hari semakin suka loh dengan Bahtera, saudara. Wah, dulu kan udah higher than ever, apalagi Tuhan. Ini udah higher than ever. Udah yang lalu apa ya, saya lupa. Udah ledakan iman, percepatan iman, sekarang merah. Orang Surabaya bilang merah. Kembangkan. Yang membatasi kita itu belief kita kok. Cara pandang kita kok. Itu yang harus di-break terus. Saya bersyukur pemirsa berkata, kamu pengasuh itu bersegini. Enggak layak. Saya tahu nih, bentar lagi akan dinaikkan lagi. Enggak apa-apa, itu bagus. Pemaksaan yang bagus. Siapa yang mau dimentorin? Masuk dalam pemuridan ya. Pemimpin-pemimpin lagi cari murid ini. Saya sudah kebanyakan Bapak Ibu. Jadi cari yang butuh. Terus membangun diri, latihlah. Saya melatih bangun pagi, lama saudara. Saya melatih diri saya menyembah Tuhan, hanya menyembah 1 jam dengan gitar saya. Saya ke Australia nggak bawa gitar, pulang susah sudah mulainya. Lupa lagu-lagu. Saya latih lagi, saya bangun lagi. Latih ketajaman, latih karunia, latih memimpin yang sesuai dengan destinimu.
Amin. Terus membangun diri, berlatih. Karena perlu jam terbang, saudara. Perlu jam terbang. Terakhir, saudara, terakhir. Langkah praktis. Perbaharui pikiran setiap hari. Transformasi ini, masalahnya kan di sini. Di sini dan di sini. Ya. Melatih, saya belajar, Tuhan tolongin saya ini tidak terganggu dengan apapun. Nah kalau doa begitu, percayalah akan banyak gangguan. Ya toh? Karena saya harus menetapkan hati saya, Tuhan. Pokoknya nggak boleh ada satupun yang mengganggu hati saya. Kan nggak lucu pilar terganggu ke sana, terganggu sini. Amin. Saya menetapkan diri. Apa pikiran yang salah, saya mulai cari firman, beresin. Cara pandang yang salah, saya beresin. Yang kedua, tulis. Kenapa perlu ditulis? Karena Alkitab berkata ada tertulis. Amin. Yang kedua, ada sebuah penelitian. Orang yang menulis tujuan hidupnya dengan orang yang tidak menulis, ternyata orang yang menulis tujuan hidupnya dengan sangat jelas. Kalau nggak salah 4-7% lebih banyak berhasilnya. Janji firman Tuhan, deklarasikan, saya deklarasi setiap hari saudara. Saya punya deklarasi khusus buat diri saya, keluarga saya. Deklarasiin. Mereka nggak mau deklarasi, saya deklarasi. Pasti jadilah kuat-kuatan. Amin. Harus lakukan, ini langkah praktis. Ya, jangan cuma deklarasi buat bangsa dan negara saja. Buat dirimu penting. Kalau perlu tulis katanya. Ya, saya Rasul Kasih, saya konglomerat, saya pembangkit orang mati. Kalau nggak bangkit-bangkit kan malu. Artinya memaksa kita untuk berlatih. Loh saya khotbah gini nggak gampang loh saudara. Nanti orang bilang, kamu khotbahnya hebat mana? Tiga, terkoneksi dengan mentor. Saya lihat sebuah kejatuhan dimulai kerenggangan. Mundur bulan-bulan. Semakin saudara ingin jauh dengan pemimpinmu, paksa dirimu, peluk dia. Halo? Peluk. Peluk yang menyakitkan itu dipeluk, saudara. Kenapa? Kebenaran itu enggak enak kok. Saya ingat, mungkin Pak Sis juga ingat, kita pemuritan di Bandung. Juara nomor 1 kebekuan adalah A, nomor 2 saya. Gak enak, saudara. Tapi sejak hari itu saya bertekad, Tuhan pokoknya saya harus sembuh. Gak tahu caranya, itu perlu waktu lama saudara. Perlu waktu lama, tapi saya bilang saya mesti sembuh Tuhan. Karena kalau saya terus beku, saya gak bisa rasakan hatimu. Saya gak bisa rasakan geloramu. Saya gak bisa rasakan apa yang kau suka, apa yang kau gak suka. Dan itu menyakitkan Tuhan saudara. Bergaullah dengan orang yang tepat. Terus upgrade, saudara. Karena tantangan di depan. Yang harus kita cover, yang harus kita tolong, yang harus kita layani. Sekarang Tuhan sudah kasih seluruh dunia. Amin. Mari, karena waktu sudah habis. Kita tundukkan kepala sebentar.